Hai. Ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini gue spesial mau bahas Copa America guys. Ini adalah konten Copa America gue yang pertama ya. Semifinal antara Argentina melawan Kolombia guys. So jangan kemana-mana, langsung aja diklik subrek-nya. Dan juga nanti ada giveaway-nya guys. Jangan lupa giveaway. Sip, lanjut. Rapapa. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu kan. Channel yang nantinya khusus ngobrolin bola, pakai data dan analisa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti data-datanya guys. Nah, ini spesial ya. Spesial ini pertama kalinya gue bikin konten untuk ngebahas Copa America. Ya mohon maaf juga buat teman-teman fans Copa gitu, bukan apa-apa karena keterbatasan waktu dan kemampuan gua. Tapi ini spesial guys, karena semifinal ya oke lah, dan juga Euro juga udah ada agak renggang gitu ya per partainya gitu kan, udah mulai sedikit. Nah akhirnya gue coba bahas Copa America. Persis pertandingan ini adalah Argentina melawan Kolombia guys. Oh ya, buat teman-teman fans Copa America gitu yang baru lihat video gue gitu kan, bisa lihat video-video lainnya gitu. Dan ini spesial, gue juga mau ngasihin juga nih biar ada kecemburuan sosial gitu ya. Jadi ini juga semifinal gue mau ngasihin giveaway guys. Giveaway-nya apa? Baju prediksi bola yang udah gue bahas di konten sebelumnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, nanti lihat deskripsi aja guys. Oh ya, gue mengingatkan juga ini cuman khusus satu akun, satu prediksi guys. Jadi tebak skor sama tebak nama pemain pencetak gol pertama. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke guys, silahkan komentar aja di bawah. Nah oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja ini pertandingan semifinal antara Argentina melawan Kolombia guys. Mainnya di mana guys? Biar tahu nih teman-teman semua. Mainnya di Brasil, karena Brasil adalah tuan rumahnya kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja guys untuk menghangatkan suasana gitu teman-teman. Kita mulai bahas apa ya? Kita bahas unsur X. Nah, tetap jadi di sini pun di Copa America gue juga masukin unsur X-nya guys. Jadi teman-teman bisa sambil lihat unsur X-nya antara Argentina dan Kolombia yang udah berhasil gue mungkin rekap atau temukan atau gue catat gitu ya. Jadi unsur X yang pertama ini adalah peringkat FIFA. Ternyata Argentina itu peringkat ke-8 dan juga Kolombia ke-15. Jadi secara gengsi mungkin Argentina lebih di atas ya. Tetapi di sini rata-rata usia Argentina juga lebih muda guys, 27,6 tahun, sedangkan Kolombia 28,1 tahun. Jadi lebih muda setengah tahunan lah ya, gitu rata-rata umurnya. Terus juga di Copa America ini Argentina udah 2 kali juara, tapi itu lawas guys, tahun 91 sama 93. Hampir 18 tahun yang lalu mungkin ya, 28 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu tuh Argentina belum pernah juara Copa. Sedangkan Kolombia pernah sekali, itu 2001. Jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah di sini juga nih ternyata gue temukan gitu ya, waktu terakhir kali di Copa America tahun 2019 di Brazil ya. Waktu itu Brazil juara di sana gitu kan. Argentina langkahnya terhenti di semifinal sama Brazil 2-0. Dan akhirnya dia hanya meraih peringkat ketiga setelah menang 2-1 lawan Chili guys. 2-1 lawan Chili. Itu menang akhirnya peringkat ketiga. Sedangkan Kolombia waktu di Copa 2019 kemarin gitu ya, dia terhenti langkahnya oleh Chili di perempat final. Jadi walaupun dia sebelumnya itu waktu di grup gitu ya, dia poin sempurna gitu, 9 poin, 3 kali kemenangan, tapi ternyata pas di perempat final kalah sama Chili guys. Nah terus unsur X lainnya ini yang terakhir ya guys. Jadi ini motivasi Lionel Messi dan juga Luis Muriel ya. Jadi dua nama itu terakhir kali mencetak gol ya, termasuk misalkan ini Lionel Messi mencetak gol ke gawang Kolombia, dia terakhir kali itu tercatat sama gua 2016 waktu kualifikasi World Cup. Nah Luis Muriel pun artinya terakhir kali mencetak gol ke gawang Argentina waktu World Cup juga gitu ya, tahun 2021 bulan Juni. Masih hangat guys, kurang lebih sebulan kemarin gitu ya. Jadi ini hawa-hawanya sepertinya ya, mudah-mudahan aja dua nama ini dimainkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini top perform juga dua-duanya ya guys, kita nantikan. Nah itu tadi unsur X yang udah berhasil gua rekap gitu ya, yang udah berhasil gua temukan di sini gitu kan. Silahkan, itu unsur X-nya. Nah untuk menghangatkan suasana lagi nih, kita mulai dengan membahas data yang pertama, statistik head to head penyerang. Yap, head to head penyerang. Gua di sini masukin nama sama-sama nih inisialnya guys. Lionel Messi LM ya,
Dan LM Kolombia siapa? Luis Muriel. Nah, jadi mudah-mudahan aja nama ini yang diturunkan juga ya sama kedua pelatihnya gitu ya. Jadi di sini Lionel Messi dan Luis Muriel. Statistiknya teman-teman bisa lihat gitu ya. Dari mulai tinggi badan mereka ya tinggi sedikit lah Muriel gitu ya, 179. Terus ini gue cantumin di sini perubahan gitu ya, dari yang semifinal Euro gue di sini masukin total gol klub ya, di klubnya mereka waktu liga terakhir, musim terakhir itu gitu kan. Tercatat di sini Lionel Messi cukup produktif guys, sangat produktif malah kalau dibilang ya, 30 sedangkan Muriel 22 ya. Terus gol di timnas total itu 76 dari Messi gitu kan, sedangkan Muriel baru 8. Nah, waktu di Copa sekarang gitu kan sudah mencetak 4 gol dan 4 assist Messi, sedangkan Muriel ini kosong-kosong gitu guys, belum nyetak gol, belum mencetak assist gitu ya. Kenapa ini, ada apa dengan Muriel? Pada waktu di kompetisi gitu kan di klub ya, klubnya itu kalau nggak salah Atalanta gitu di Italia, dia cukup produktif ya guys, 22. Tapi waktu pada saat sekarang ini gitu di Copa kok belum kelihatan. Tapi mudah-mudahan aja itu menjadi motivasi Luis Muriel untuk mencetak gol gitu ya ke gawang Argentina. Nah, atau juga Messi juga menunjukkan tajinya gitu ya, top perform gitu. Dia sementara ini top skor juga guys di Copa 4 ya, dengan 4 asisnya. Oke, mudah-mudahan dua nama ini gitu ya mampu bertarung gitu kan, on fire, dua-duanya menyajikan permainan yang ciamik yang bikin kita juga berdecak kagum gitu ya. Jadi penonton dan pendukung antara Argentina dan Kolombia ini sama-sama seneng ngelihat partai ini guys, greget gitu ya. Nah, itu tadi guys. Jadi setelah kita bahas nih statistik head to head penyerang, langsung nih guys kita cantumin ini adalah line up-nya. Oke guys, buat teman-teman yang belum terbiasa sama gaya penyampaian gua gitu kan, emang gaya gua kayak gini guys, cepet ngomongnya gitu. Kenapa? Materi yang kita bahas banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sendiri bisa memaklumi gitu, mengikuti dengan gaya speed gua yang kayak begini guys. Langsung aja kita tampilin ini line up-nya antara Argentina dan juga Kolombia ya. Kita lihat mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang udah gue prediksi. Ini tampilan line up-nya. Messi kayaknya dimainin ya, Muriel juga dan Dufan Zapata gitu ya, duet Atalanta kalau nggak salah ya. Ini sama-sama top perform juga waktu di klubnya. Kita lihat dulu, kita ini dulu untuk Argentinanya ya. Teman-teman bisa lihat ya, dari mulai kiper segala macam. Mudah-mudahan ini Di Maria, Gomez juga di kanan kiri bisa dimainin juga gitu kan. Lini tengahnya Paredes, Rodriguez juga dimainin gitu ya. Sampai dengan berita ini terakhir ditayangkan ya, konten ini gitu. Jadi antara Argentina sama Kolombia ini cuman ada kemungkinan absen itu Uribe ya dari Kolombia. Sedangkan dari Argentina ini semuanya kayaknya dimainin yang nggak ada yang tanda tanya gitu ya guys. Jadi kita lihat pemain Kolombia juga. Nah itu teman-teman bisa lihat gitu ya. Gue cenderung kalau kanan itu Cuadrado gitu ya kayaknya gitu kan ya, sepertinya ya. Mudah-mudahan aja pemain line up yang sekarang gue tampilin ini sesuai dengan, atau nggak jauh-jauh lah beda dengan yang nanti ditampilin pas pada saat mereka bertanding ya. Itu kan bagaimana pelatih ya, itu cuman gambaran doang guys. Kalau misalkan ada salah-salah atau kurang-kurang mau dikoreksi ya. Thank you, kita langsung lanjut ke datanya nih. Jadi teman-teman gitu ya, untuk fans Copa America atau yang baru lihat konten gua gitu kan, sebelum kita lihat data ini dulu nih teman-teman, cek nih ya. Ini adalah sebelum mereka bertanding 5 partai sebelumnya di sini. Dan juga di sini adalah head to head keduanya nih yang lebih intim ya, antara Argentina dan juga Kolombia. Teman-teman bisa cek dulu sebentar. Nah, dari data-data tadi guys, semuanya udah ada statistiknya. Gua rekap satu persatu gitu kan, kita tampilin dengan tabel. Oke. Langsung cek tabel 1 dan tabel 2. Nah, check it out. Ces. Nah, ya. Tabel 1 dan tabel 2 itu udah ada keterangannya di bawah gitu kan. Ini 5 match terakhir, ini 5 match duel head to head terakhir. Kita cek dulu untuk tabel pertama gitu ya. Dari 5 partai sebelumnya, Argentina belum pernah kalah guys. Ya, belum pernah kalah. Dia menang 4, seri sekali. Sedangkan Kolombia, dia menang sekali, seri 2 kali guys. Oke. Dari rata-rata ball position gitu kan, Argentina juga cukup mendominasi, artinya 50%. Tapi Kolombia juga nggak terlalu jauh juga, bedanya 49,4%. Tetapi dari yang mencolok itu adalah jumlah ngegolin. Kalau Kolombia minus sejak kira ya, karena dia ngegolin 3, kebobolan 4. Tapi Argentina ngegolin 10, kebobolan 2. Jadi dia plus 8. Jadi selain dia produktif gitu ya, dia juga tangguh juga backnya nih di belakang guys. Oke, kecenderungan kalau tabel 1 jelas ya, artinya ini semuanya di atas angin ya Argentina. Tapi kalau misalkan kita lihat di tabel 2 nih, antara head to head mereka keduanya gitu ya, ternyata Argentina nggak terlalu dominan kalau di sini ya, hampir mirip-mirip gitu ya. Karena kenapa hanya menang 2 kali, Kolombia menang sekali.
mereka dua-duanya seri ini 2 kali nih, jadi cukup berimbang ya. Agak menang Argentina sedikit karena menang 2 kali. Tetapi dari penguasaan bola ya agak sedikit menang juga Argentina, tapi nggak terlalu jauh ya, 52,4, sedangkan Kolombia 47,6. Sorry guys, ada anak gua, mama di sana, nenek. Sorry guys, jadi inilah keterbatasan kalau lagi siang hari gitu ya, ngerekam siang hari ya. Ini tadi ada penampakan anak gua, sorry guys ya. Mudah-mudahan kita lanjut. Nah, ngegolin nih, ternyata Argentina lebih produktif ya. Dia ngegolin ke gawang Kolombia itu 6, sedangkan kebobolannya 4. Nah, ke-4 ini berarti golnya Kolombia guys. Jadi Kolombia ngegolin ke gawang Argentina 4. Jadi agak sedikit unggul Argentina dari jumlah produktivitas gol. Semua rata-rata juga tabel 1 dia menang lah Argentina ya, sedikit lah ya. Oke, tapi kita lihat lagi data terakhir ini, pendukung lainnya adalah tabel 3 dan tabel 4. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau dari rata-rata shot on goal menang Argentina, shot off goal sama, imbang. Corner kick menang Argentina. Nah, ini yang unik ya, kalau kita perhatiin gitu ya. Ternyata dari 10 gol Argentina itu produktif banget di babak 1. Ya. Di babak 1 dia ngegolin 7 gitu ya. Sedangkan di babak kedua dia 3 gitu. Jadi babak pertamanya kalau Kolombia dia nyetak gol 2, babak keduanya 1. Jadi agak inilah ya, agak kurang kalau misalkan babak kedua gitu. Sama-sama sebenarnya dua tim ini produktif di babak pertama gitu. Tapi Argentina sedikit jauh gitu ya bedanya ya. Dia tempurannya di babak pertama Argentina ya, ternyata dibandingkan babak kedua. Nah, kita lihat di tabel 4 gitu ya, ketika mereka bertemu, ini pun sama sebetulnya ya. Jadi kalau kita bandingin, emang Argentina kayaknya jagonya babak pertama nih guys. Ya, ketika mereka bertanding pun sama. Golnya ya, dia nyetak 5 gol babak pertama, babak kedua cuma 1 gol. Jadi memang sepertinya ada kestabilan dari Argentina ini ketika mereka mencetak gol di babak pertama. Jadi mereka itu powerful di babak pertama. Jadi mumpung misalkan staminanya masih fit, masih baru segar gitu ya, diturunin langsung gempur. Nah, tapi kalau statistik di atasnya juga ya agak berimbang guys ya, dari shot on goal, shot off goal gitu kan, corner kick gitu ya. Jadi agak berimbang di sini, tapi cenderung itu unggul dari Kolombia gitu. Jadi kecenderungan di sini kira-kira nih. Jadi kalau kita bayangin dari tabel 1 2 3 4, gambaran gua sepertinya nanti pertandingan antara Argentina dan Kolombia gitu ya. Habis-habisan kayaknya serunya nih babak pertama nih. Hajar gitu ya. Pokoknya siapa yang mampu nyetak gol di babak pertama apalagi langsung gol jauh, kemungkinan babak kedua pun juga artinya stabil gitu ya. Tetapi Kolombia juga artinya di babak kedua pun juga ngegigit ya. Dia juga sama. Ketika lawan Argentina dia ngegolin banyaknya di babak kedua. Jadi ini harus bisa mengambil posisi keuntungan buat kedua tim ya, gimana caranya memanfaatkan peluang guys ya. Jadi supaya shot off goalnya jangan terlalu banyak gitu ya, banyakin aja shot on goal semuanya begitu. Nah, jadi dari semua data-data yang teman-teman udah lihat nih, kira-kira nih bayangannya nih untuk fans Argentina maupun Kolombia gitu kan, pendukung Kolombia dan pendukung Argentina, kira-kira teman-teman ketika sudah melihat data semuanya, apakah yakin gitu loh tim kalian itu akan menang? Ya kan, gue cuma menampilkan data gitu ya, pertimbangan semuanya itu keyakinan ada di teman-teman semua. Apakah Kolombia yang menang? Bisa jadi gitu. Apakah Argentina yang menang? Bisa jadi gitu loh. Seri bisa jadi juga. Semuanya mungkin guys. Tergantung kesiapan mental teman-teman nanti di lapangan gitu ya, yang main, sama nanti memanfaatkan peluang-peluang tadi. Sekecil apapun peluang itu bisa jadi gol guys. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu juga nih artinya siapa yang lebih diunggulkan, kita lihat nih tabel odds ya. Teman-teman bisa lihat tabel odds string. Nah, ini dia nih tabel odds gitu ya. Ternyata memang sepakat ya, ketika misalkan gua pun ngelihat data gitu ya, feeling juga kayaknya Argentina gitu yang diunggulkan. Iya. Terus data pun juga mendukung, odds juga mendukung, kelihatan. Argentina mulai memberikan ya setengah bola bahkan ke Kolombia ya. Sampai dengan itu yang tertinggi itu di sini minus 1,5. Jadi udah yakin nih Argentina setidak-tidaknya dia lebih daripada 1 gol guys. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalkan itu juga teman-teman kalau misalkan nanya ke orang yang nggak kenal pun ya, tapi tahu bola gitu ya, lu Argentina apa Kolombia? Ya kalau dia tahu gitu ya kekuatan Argentina, pasti nyebutin Argentina guys. Secara gitu ya, ada banyak bintang-bintang di situ ya kalau teman-teman tanya gitu ya. Jadi sekarang pun kalau misalkan ditanya orang lain pun ya Kolombia apa Argentina? Argentina gitu pasti ya, mungkin ya, tapi seperti itulah.
Nah guys, setelah tadi teman-teman sudah lihat data ya, sekarang gue punya hitung-hitungan sendiri guys, seperti biasa nih. Jadi gue punya hitung-hitungan matematika, statistika, rumus gitu, yang memang berdasarkan data-data yang sudah teman-teman lihat semuanya, dari unsur X sampai dengan statistik penyerang segala macam gitu ya. Jadi ini menampilkan peluang Argentina menang ya. Di sini gue tulis Argentina karena memang Argentina yang diunggulkan dari odds ya. Gue tulis Argentina. Oke, dia mempunyai peluang untuk menang cukup lumayan selisihnya ya. Dia 38% guys. 38%, serinya 32,3%, sedangkan kalahnya 29,7%. Jadi agak lebih daripada 5% ya kemungkinan besar menangnya ya ini ya. Jadi tapi tetap ya artinya berpeluang juga untuk kalah. Jadi semuanya ketiga-tiga ini semuanya peluangnya gitu loh. Jadi nggak ada yang pasti di sini. Ini hanya hitungan di atas kertas ya. Belum tentu nanti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tapi inilah kita namanya kalau data ya seperti inilah menganalisanya guys. Jadi terserah, artinya teman-teman punya feeling masing-masing, keyakinannya. Kalau misalkan pendukung Argentina, siapa yang ditanya misalkan yang menang? Pendukung Argentina, ya tim gua lah Argentina gitu kan. Kalau ditanya fans Kolombia, Kolombia lah yang menang gitu. Jadi ya semua itu adalah keyakinan masing-masing teman-teman gitu. Walaupun kecil peluangnya, tapi kalau misalkan teman-teman yakin, ya wes gitu loh. Fine kan, gitu aja. Tapi misalkan gue sedikit kasih bocoran aja guys ya. Kalau misalkan partai ini sepertinya ya lebih dominan nantinya Argentina gitu. Lebih jauh kayak mungkin ball possessionnya itu di atas 55% nih Argentina ya, menguasai ball possession. Dan kemungkinan akan ngegulin duluan kayaknya Argentina nih. Kalau misalkan feeling gue benar, tapi mudah-mudahan aja feeling gue salah. Ya terserah ya, bebas aja. Jadi itulah artinya semua udah gue sajikan data-data itu ya teman-teman. Terima kasih kalau misalkan teman-teman juga langsung merasa konten ini penting gitu kan, mau support gua, like, komen, subrek, bahkan donasi ya guys, donasi buat gua untuk support channel gua gitu kan, memotivasi gua untuk terus berkarya seperti ini. Sekali lagi hatur nuhun, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat gua untuk terus berkonten seperti ini dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekiranya itu aja dari gua gitu kan, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, rekapan data, analisa maupun penyampaian gua gitu guys ya, karena memang situasinya serba kekurangan, serba kemampuannya juga segini. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat teman-teman semua. Ya, gitu aja guys. Sampai ketemu nanti di konten final apa ya? Final ya, semifinal. Final udah gitu kan. Ini gua bikin konten ini belum main nih. Ya. Nanti Italia sama Spanyol nanti malamnya guys ya. Mudah-mudahan gue juga bisa nonton gitu kan, ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sekiranya itu aja. Rapapa, dadah.